Diretsuhin mo lang yan. Ang sakit. Yan? Kaya ito ni Rodel matutuwa siya. Film dimulai dengan wanita cantik yang bernama Dolores. Dolores tinggal di sebuah desa dan dia merupakan seorang istri dari mantan tentara yang terpaksa harus dipecat karena sakit dan mengalami kelumpuhan. Dolores kini hanya seorang diri yang menjaga dan menafkahi keluarganya. Karena itulah Dolores harus bekerja serabutan yang mana ia menjadi tukang cuci untuk tetangganya. Meski penghasilan dari sana tak terlalu besar, namun Dolores tetap menjalaninya demi bertahan hidup. Tinggal di desa dengan area pegunungan yang indah, para pelancong yang mendaki pun melewati desanya. Beberapa pendaki ini juga sering kepincut dengan paras cantik dari Dolores. Namun ada saja orang yang mengganggunya yang bernama Olan. Dari dulu Olan sudah suka dengan Dolores. Hanya saja ia kalah saing dari suaminya Dolores. Olan pun terus membujuk Dolores untuk meninggalkan suaminya yang sudah tak bisa apa-apa itu. Namun Dolores tidak peduli dan memilih setia dengan suaminya. Suatu hari Dolores yang sedang mencuci pakaian di sungai kedatangan pasangan pria dan wanita yang bertanya di mana jalur menuju puncak. Dolores pun memberitahukan jalan pada mereka. Namun di sela-sela itu pria tersebut justru memandang Dolores dengan pikiran kotor. Alhasil pria itu pun kena marah dari pacarnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan karena kondisi yang sepi dan sejuk, mereka malah menyempatkan untuk melakukan pembobolan lahan. Mereka tidak sadar kalau Dolores memerhatikan mereka dari kejauhan. Dolores sepertinya sangat ingin melakukan itu lagi. Apalagi sudah hampir 2 tahun lamanya ia tidak merasakan hal indah tersebut. Suami Dolores mengalami kecelakaan saat sedang memanjat pohon, lalu terjatuh dan mengalami cedera yang cukup parah. Hingga saat ini tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Bahkan sehari-hari Rodel sangat membutuhkan bantuan Dolores. Pada malam harinya obrolan mereka cukup serius karena Rodel sudah tidak bekerja dan tabungan mereka semakin menipis. Rodel meminta izin ke Dolores untuk menggadaikan rumah mereka. Tentu saja Dolores tak setuju karena Rodel sudah tidak bekerja. Bagaimana jika mereka nantinya ingin menembus rumah tersebut? Daripada Rodel memikirkan hal yang enggak-enggak, Dolores malah mengajaknya untuk melakukan pembobolan lahan. Namun sayangnya sejak mengalami kelumpuhan, Rodel tidak bisa membangunkan terong mungilnya. Dolores pun kecewa, namun ia segan mengatakannya dan seolah dia baik-baik saja. Keesokan paginya Dolores didatangi seorang pemuda dan pendaki gunung. Pemuda itu bernama Jerome. Jerome bertanya arah jalan pada Dolores yang sedang mencuci baju. Dolores pun memberitahunya dengan jelas dan sebagai bentuk terima kasih, Jerome memberikan bungkusan ke Dolores yang bisa membuat energinya kembali pulih. Dolores pun mencobanya dan menyukainya. Lalu ketika mau melanjutkan perjalanan, Dolores mengajak Jerome untuk pergi bersama-sama karena kebetulan arahnya juga sama. Namun apesnya, di tengah jalan Dolores terkilir dan Jerome pun dengan sabar membantu mengobatinya. Kebetulan Jerome adalah mahasiswa kedokteran yang mengerti tentang masalah pertulangan. Dan benar saja tak butuh waktu lama, Dolores langsung membaik. Mereka pun mulai mengobrol sejenak dan nampak dari tatapannya kalau Dolores menyukai pemuda itu. Akhirnya karena sudah lama tak membobol lahan, secara tiba-tiba Dolores pun mengajaknya untuk melakukan pembobolan lahan dengan Jerome cuy. Jerome hanya bisa mengangguk dan menikmatinya. Lalu setelah kembali ke rumah, Dolores mulai prihatin dengan tabungan mereka yang sudah sangat menipis. Mereka tak punya pemasukan lain dari mencuci pakaian yang hasilnya pun tak seberapa. Dolores pun mengatakan bahwa ia akan menerima lebih banyak cucian dari tetangganya agar bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Sementara itu, Rodel tak banyak bicara karena ia tahu bahwa saat ini ia tidak bisa memberikan apa-apa. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Dolores kembali bertemu dengan Jerome yang kali ini menghampiri rumahnya. Ternyata Jerome bertanya pada warga sekitar dan sampailah ia di rumah Dolores. Jerome juga mendapatkan info bahwa suami Dolores mengalami kelumpuhan dan ia pun ingin membantunya. Awalnya Dolores tidak yakin, namun akhirnya Jerome diperkenalkan pada Rodel. Jerome ingin membantu Rodel sembuh dari penyakitnya. Dulu Rodel pernah berobat ke dokter dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. Namun sayangnya tidak ada kemajuan dari sana. Satu hal yang belum pernah dilakukan oleh Rodel
adalah terapi. Katanya terapi membutuhkan banyak biaya dan mereka nggak mampu membayarnya. Jerome pun mengatakan bahwa ia akan membantu Rodel secara gratis. Namun tentu saja ada hal lain yang membuat Jerome merasa simpati pada mereka. Hari itu adalah hari pertama Rodel mendapatkan terapi dari Jerome. Setelah selesai, Jerome akan kembali mendaki dan berkemah. Sebagai ungkapan terima kasih, Dolores pun berniat untuk mengantar Jerome sampai ke atas. Ia pun segera meminta izin pada Rodel dan Rodel pun memperbolehkannya. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka pun melakukan pembobolan lahan saat berada di tengah hutan. Jerome tampaknya sudah benar-benar menyukai Dolores. Bahkan Jerome sampai memberi sejumlah uang pada Dolores karena merasa iba dengan keadaannya. Meski awalnya menolak, namun Dolores tetap menerima uang itu karena memang ia sangat membutuhkannya. Malam itu karena sudah terlalu larut, Dolores memutuskan untuk menginap bersama Jerome. Untuk urusan Rodel, Dolores berkata bahwa dia akan berbicara nanti. Namun yang terjadi setelahnya, pembobolan lahan lagi pun terjadi. Keesokan paginya, Dolores pun pulang dan memberikan uang yang diberikan Jerome kepadanya. Rodel tak banyak bicara. Ia sepertinya sudah sangat percaya bahwa Jerome hanya ingin membantu keluarganya. Minggu demi minggu pun berlalu. Rodel terus mendapatkan terapi dari Jerome dan berharap terapi ini bisa membuatnya bisa berjalan kembali. Kemudian suatu hari ketika Dolores sedang mencuci pakaian di sungai, ia didatangi oleh Olan. Pria itu datang dengan membawa sebuah video yang ternyata merupakan rekaman pembobolan lahan antara Dolores dan Jerome. Nah ternyata Olan diam-diam merekam kejadian tersebut. Olan pun memanfaatkan rekaman itu untuk memeras dan menekan Dolores. Ia mengancam akan memperlihatkan rekaman tersebut kepada Rodel. Dan bisa dipastikan yang diminta Olan dari Dolores adalah lahan gambutnya cuy. Inuuburahin mo na yan ah. Hari-hari pun terus berlalu. Rodel terus menjalani terapi bersama Jerome hingga suatu pagi Rodel mulai merasakan hasil dari latihan dan pengobatan tersebut. Untuk pertama kalinya Rodel mulai bisa berdiri. Meski masih tertatih-tatih, namun setidaknya ada kemajuan besar yang ia alami. Rodel pun bertanya pada Jerome tentang timun mungilnya. Apakah masih bisa aktif kembali jika dia sudah sepenuhnya pulih? Jawab Jerome tentu saja masih bisa. Otot-otot Rodel akan kembali normal dan itu pasti akan berpengaruh pada timunnya. Perkataan ini membuat Rodel sangat bahagia dan semakin semangat untuk menjalani latihan. Kemudian karena sudah lelah terapi, Rodel pun izin untuk masuk ke kamar. Namun ternyata Rodel cuma berpura-pura. Ia secara diam-diam mengintip ke halaman rumah dan di sana ia melihat Dolores dan Jerome sedang melakukan pembobolan lahan tepat di halaman rumahnya sendiri. Rodel hanya bisa diam dan menahan emosi karena ia masih sangat membutuhkan jasa Jerome untuk proses penyembuhannya. Beberapa hari kemudian kondisi Rodel semakin sembuh. Sebagai tanda terima kasih, Jerome memberikan hadiah berupa tongkat dan beberapa obat gratis untuk Rodel. Rodel pun sangat berterima kasih kepadanya. Setelah itu Jerome pamit karena ia akan kembali mendaki dan seperti biasa Dolores berniat mengantarkan Jerome. Malam itu ketika Dolores bersama dengan Jerome di tengah perjalanan, tiba-tiba Olan datang kembali. Ia kembali mengancam Dolores akan memperlihatkan rekaman itu kepada Rodel. Bahkan Olan sampai mengeluarkan senjata untuk menakut-nakuti mereka. Olan mulai mendesak Dolores untuk menuruti keinginannya dan kembali melakukan pembobolan lahan. Namun baru saja Olan mulai bertindak, Rodel datang dan langsung melumpuhkan Olan. Ternyata Rodel sudah tahu semuanya. Ia sangat kecewa terhadap Dolores dan Jerome. Namun untungnya Jerome pada akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Meski awalnya Rodel menolak memaafkannya, namun ia berubah pikiran karena Jerome telah membantu proses penyembuhannya. Rodel pun akhirnya memaafkan Jerome dan Jerome berjanji tidak akan muncul di hadapan mereka lagi. Namun jika Dolores membutuhkan bantuannya, maka Jerome akan siap membantu sebisa mungkin. Dan film pun selesai.